Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat ilmu, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkegiatan di hari ini seperti biasanya. Dan salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan nama Bapak Ahmad Habibi, salah satu guru di SMA Negeri 1 Serang Baru, yang pada kesempatan ini diberikan amanah oleh Kepala Sekolah dan Panitia masa pengenalan lingkungan sekolah untuk menyampaikan materi tentang protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya, Bapak juga mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian yang telah diterima di SMA Negeri 1 Serang Baru melalui jalur penerimaan peserta didik baru dari tahap 1 dan tahap 2 PPDB online Provinsi Jawa Barat. Selamat datang sekali lagi, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian di SMA Negeri 1 Serang Baru dapat betah belajar, bersosial dengan teman-teman secara positif, lalu juga kita memiliki pemikiran positif untuk kemajuan masa depan kita sendiri dan juga keluarga serta bangsa yang nantinya akan berbangga ketika kita memiliki prestasi sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Serang Baru yang sudah disampaikan atau nanti akan disampaikan oleh panitia MPLS. Untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa materi ke depan pada kesempatan ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk materi protokol kesehatan COVID-19. Kita harus sadar diri dan mawas diri bahwa virus ini berada di sekitar kita. Nah, untuk menghindarinya ya kita harus menjaga kesehatan. Dan bagaimana menjaga kesehatan dari virus corona ini dengan berbagai macam protokol, karena segi kehidupan kita baik sosial, ekonomi, dan budaya sekarang menerapkan protokol-protokol atau aturan-aturan yang harus diterapkan di diri kita, baik diri kita ataupun kelompok-kelompok ya, baik diri kita ataupun kelompok-kelompok. Jadi kalau misalkan kita datang ke mall dan lain sebagainya, protokol kesehatan COVID lah yang biasanya timbul di depan lebih dulu, seperti sudah ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anakku sekalian, Bapak menyampaikan satu, tetap menjaga kebersihan. Protokol-protokol ini ya, protokol yang pertama adalah tetap jaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan air dan ataupun hand sanitizer. Jadi apabila permukaan tangan tidak terlalu kotor, boleh menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau misalkan terlalu kotor, silakan mencuci tangan dengan air, lalu boleh pakai hand sanitizer. Namun apabila tangan kotor ya tadi pakai sabun juga dengan air mengalir. Mohon maaf ini ada gangguan sedikit ya. Barusan ketua PLS-nya bertanya. Lalu yang selanjutnya, cara mencuci tangan pun harus sesuai dengan standar mencuci tangan, yaitu seperti gambar ini ya, meliputi bagian dalam tangan, lalu punggung, sela-sela juga, terus lalu ujung jari. Itu yang pertama ya. Jadi jaga kebersihan tangan, bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Yang selanjutnya yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Ya kalau kita berkegiatan kan hand sanitizer misalkan tertinggal. Nah, kita harus diingat selalu bahwa jangan menyentuh wajah. Sebisa mungkin ya, hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, gitu ya, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena kalau ada pertanyaannya kenapa kok nggak boleh sampai menyentuh yang khususnya daerah mata, hidung, dan mulut.
Karena tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Misalkan kita pegang spidol atau pegang ya meja gitu ya. Nah itu, jadi takutnya tangan kita terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah khususnya di bagian yang sudah disebutkan tadi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui ya tadi ya mata, hidung dan mulut. Karena si virus ini menyerangnya itu bagian pernapasan. Itu yang kedua ya. Yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua adalah jangan menyentuh wajah. Virus corona dapat menyebar begitu saja tanpa kita sadari. Virus ini menular dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Dari situlah virus corona menjangkit banyak orang dari satu orang ke orang lainnya. Untuk mencegah penyebaran virus corona, biasakan tutup hidung dan mulut saat bersin menggunakan siku tangan, bukan telapak tangan. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin setelah beraktivitas, terutama setelah menyentuh benda apapun. Buang masker bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Semakin baik kita menjaga kebersihan diri sendiri, semakin mencegah virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain. Lalu yang ketiga adalah terapkan etika batuk dan bersin ketika kita batuk atau bersin. Karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jadi ketika batuk atau bersin, walaupun kita sudah memakai masker ya tetap etikanya harus diterapkan oleh diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu virus ada di tubuh kita ataupun tidak. Karena sekarang OTG ya, orang tanpa gejala itu bisa saja membawa si virus. Karena kenapa? Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah memiliki virus corona atau tidak. Jadi etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atau bagian dalam. Seperti ini. Seperti ini ya. Itu. Bagian ini, karena kenapa harus seperti ini? Karena bagian ini dinilai akan menutup mulut dan hidung dengan optimal. Batuk. Gitu. Selain itu bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Karena kita menyentuh wajah pasti seringnya kan gini ya. Itu aja gini gitu. Kalau ini kan nggak mungkin. Seperti itu, sehingga relatif aman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bersin pakai ini, kalau menyentuh wajah kan gini. Nggak mungkin seperti ini. Jadi relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu. Kalau misalnya kita bawa tisu, boleh ya. Tapi nanti setelahnya ya langsung dibuang ke tempat sampah. Dan setelah buang ke tempat sampah, pastikan kalian cuci tangan lagi. Seperti itu yang ketiga ya. Jadi pergunakan etika batuk dan bersin. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah selalu menggunakan masker. Nah ini, mohon maaf ya Bapak tidak menggunakan masker karena di ruangan juga ini sendiri. Menggunakan masker ya, masker bentuk kain boleh dan lain sebagainya. Pakai masker. Jadi pakai masker. Nah, untuk yang memiliki gejala gangguan pernapasan boleh menggunakan masker medis. Masker medis silahkan. Boleh menggunakan masker medis. Jadi kemanapun kita, kalau dari rumah keluar gitu ya, keluar rumah berinteraksi dengan orang lain, selalu pergunakan masker ya. Selalu pergunakan masker. Nah, nanti kalau yang untuk masker medis setelah digunakan satu kali harus segera diganti. Jangan lupa juga buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya. Kalau misalnya masker sudah digunakan, buang ke tempat sampah, lalu cuci tangan. Jangan lupa. Jadi sekarang lebih sering cuci tangan kita. Lalu untuk yang tidak memiliki gejala pernapasan, boleh menggunakan masker non medis atau masker kain lah ya. Seperti itu. Karena kalau yang tidak memiliki gejala pernapasan, kita harus berempati juga kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memiliki gangguan pernapasan. Karena mereka lebih membutuhkan daripada kita. Seperti itu ya. Itu yang keempat ya. Jadi pakai masker.
pakai masker ketika kita beraktivitas. Yang kelima, selalu diperhatikan ini untuk kalian ya, untuk anak-anak peserta didik SMA Negeri 1 Serang Baru dan juga untuk diri Bapak sendiri, ketika berada di luar jaga jarak minimal 1 meter. Jadi jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan, jaga jarak juga. Jadi jaga jarak ini yang kemarin kita sering dengar istilah physical distancing, jaga jarak. Nah, gitu ya. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, jangan mau mendatangi kerumunan. Walaupun kita ini janganlah ya. Terus meminimalisir kontak dengan orang lain seperti salaman gitu ya. Salaman sekarang gini. Salaman ya, menggunakan etika salaman karena physical distancing. Jadi jangan sampai kontak dengan orang lain. Dan jangan sampai kita mendatangi atau mengundang kerumunan. Contoh, yuk kita ngopi-ngopi bareng di rumah saya, kerumunan gitu ya, lebih dari 5 orang, jangan. Atau kita mendatangi kerumunan itu, jangan ya. Seperti itu ya, jadi jaga jarak, istilahnya physical distancing. Lalu yang keenam, kalau diri kita merasa tidak sehat, ya seperti mengalami demam, batuk, pilek gitu ya, terus nyeri tenggorokan, sesak napas, kita harus sadar diri dan mawas diri dengan sukarela untuk melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Jadi ketika kita, aduh kurang sehat nih, tenggorokan kok sakit ya, kita malah pergi kemana-mana. Jangan dulu, langsung kita secara sadar diri, kita harus langsung mengisolasi diri di dalam rumah. Komunikasi dengan orang tua, gitu ya, komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga. Saya sakit tenggorokan, saya nggak mau kemana-mana, jangan nyuruh-nyuruh saya ke pasar dan lain sebagainya, misalkan seperti itu ya. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat, ya misalkan ke sekolah dan lain sebagainya, atau tempat umum, jangan. Karena ini infeksi ini resikonya besar nih, menularkan kepada orang lain. Takutnya kalau misalkan yang tadi ya, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas itu diagnosanya kemungkinan ada virus kita. Dan ketika kita keluar rumah, orang lain yang imunnya rendah bisa terinfeksi juga. Jadi kita otomatis kita harus melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala yang barusan Bapak sebutkan ya. Oke, itu yang keenam ya, jadi isolasi mandiri. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Seperti ya kan, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Misal dengan cara berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit. Jadi berjemur jangan jam 12 kalian berjemur ya. Nanti ini geseng. Dan kurang sehat juga kalau sinar matahari di siang hari. Jadi pagi hari kalian coba berjemur untuk menjaga kesehatan fisik. Lalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Gitu ya. Makan jangan gorengan terus. Lalu melakukan olahraga ringan seperti ya jalan di tempat, ya, regangkan badan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Istirahat itu kan minimal 8 jam ya satu hari. Karena istirahat ini sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah virus corona dan menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mungkin kalian sudah paham ya. Jadi ada 7 poin setidaknya, minimal itu ya, 7 poin untuk protokol kesehatan bagi diri kita sendiri di masa pandemi COVID ini. Lalu juga Bapak menyampaikan jika kalian merasa sakit atau tidak sehat dengan kriteria demam 38 derajat lebih, terus batuk, pilek, istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas yang sesak napas dan napasnya terlalu cepat, gitu, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu, anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan
untuk masa adaptasi kebiasaan baru, sebetulnya protokol kesehatan ini salah satu dari kita untuk AKB, untuk adaptasi kebiasaan baru, karena virus corona ini akan berada di tengah-tengah kita dan kita tidak tahu virus berada di siapa, berada di benda apa, dan berada di aktivitas apa. Jadi protokol kesehatan harus kita terapkan. Daripada ya seperti peribahasa, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Mungkin dapat dipahami. Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau tidak dapat dipahami. Bapak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semua dan kita selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikian ucapan Bapak, terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan materi protokol kesehatan COVID ini di masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan sekali lagi, selamat datang di SMA Negeri 1 Serang Baru untuk peserta didik baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.